Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan belajar fisika bersama. Kali ini kita akan membahas materi tentang induksi elektromagnetik. Materi ini untuk kelas 12 SMA semester 1. Nah, kita mulai. Induksi elektromagnetik ini nanti kita akan membahas tentang GGL induksi. Ini adalah simbol GGL ya, dari Faraday. Nah, hukum Faraday tentang GGL induksi, dalam percobaannya ditemukan bahwa gerakan magnet terhadap kumparan menimbulkan fluks magnetik. Nah, apa sih fluks magnetik itu? Flux itu, ini flux magnet. Simbolnya begini ya. Nah, flux itu merupakan banyaknya garis induksi magnet yang melalui satuan luas bidang dinyatakan dengan besar induksi magnet di titik tersebut. Jadi, banyaknya garis-garis gaya itu yang dinamakan flux magnet. Nah, kita lihat, atau jumlah garis gaya persatuan luas yang menembus suatu bidang itu juga flux magnetik namanya. Kalau digambarkan nanti seperti ini. Misal, di sini ada sebuah bidang. Ini adalah garis normal. Garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan bidang. Kemudian ada garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Nah, ini adalah flux. Menembusnya bisa tegak lurus seperti ini dengan bidang, bisa miring. Kalau dia posisinya miring, berarti ada sudut antara garis normal dengan garis gaya itu. Ada sudut theta. Nah, besarnya flux magnetik ini ditentukan oleh persamaan B kali A. Kalau ada sudutnya kita tinggal menambah cos theta. Nah, theta itu adalah ini ya, garis gaya terhadap garis normal tegak lurus dengan bidang ini. Garis normal selalu tegak lurus dengan bidang. Nah, sekarang ini adalah fluxnya. Satuannya adalah Weber. B adalah medan magnet. Satuannya adalah Tesla. Kemudian A adalah luasnya, luas permukaan. Satuannya adalah meter pangkat 2. Nah, sekarang kita masuk ke induksi Faraday atau GGL induksi dari Faraday. Nah, secara matematis Faraday ini menuliskan GGL induksinya. GGL induksinya adalah min N d flux dt. Nah, min N d flux dt merupakan GGL induksi ini merupakan turunan dari flux magnetik terhadap waktu. N adalah jumlah lilitan dalam kumparan. Nah, kalau nanti ada soal kok berupa ada variabelnya T, maka kita menggunakan turunan ini. Dan jika nanti ada soal sudah diketahui nilai fluxnya, kita bisa mencari GGL induksi dari sini, min N delta flux per delta T. Artinya perubahan fluxnya ya. Berarti bisa tak tulis min N flux 2 dikurangi flux 1 per T2 min T1. Nah, kita bisa menggunakan ini. Bisa juga menggunakan turunan, tergantung nanti di soal inginnya seperti apa. Begitu. Nah, N itu tadi adalah jumlah lilitan. Jumlah lilitan. Ya. Sekarang di dalam persamaan dari Faraday itu ada tanda negatif di min N-nya itu. Nah, tanda negatif itu apa? Tanda negatif pada persamaan itu menunjukkan arah GGL induksi yang dinyatakan dengan hukum Lenz. Nah, hukum Lenz sendiri nanti kita bahas, yaitu GGL induksi ini selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan asal perubahan flux, sehingga ketika ini berlawanan
maka tandanya adalah negatif. Berlawanan, maka nanti akan bernilai negatif. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Lenz. Saya lanjutkan. Nah, hukum Lenz ini dipakai ketika kapan? Hukum Lenz itu ketika dipakai, misal ini sering keluar soal seperti ini. Nanti kita bahas soalnya, saya akan memberikan tutorial atau solusi dalam pengerjaan ini. Ketika ada sebuah kawat bentuk U seperti ini, kemudian ada resistor, kemudian di sini ada kawat, kemudian kawatnya itu dapat bergerak. Ketika kawatnya itu bergerak dengan kecepatan V, maka akan timbul yang namanya GGL, yang besarnya bisa dituliskan B L V. Kalau ada sudutnya kita tinggal menambahi dengan sin theta. Nah, L itu apa? L itu adalah panjang kawatnya ini. Ini L. Nah, B itu apa? B itu ini, medan magnetnya. V itu apa? V adalah kecepatan atau cepat kawatnya itu bergerak. B kawatnya itu bergerak bisa ke kanan, bisa ke kiri. Begitu ya. Ketika ini kawatnya bergerak, maka akan timbul arus. Arusnya bisa ke atas, bisa ke bawah. Tergantung di sini nanti ada medan magnet. Bisa medan magnetnya masuk, bisa nanti medan magnetnya keluar. Nah, begitu. Ini hukum Lenz. Ini ketika kita mengerjakan hukum Lenz ini mesti erat kaitannya dengan gaya Lorentz. Masih ingat sebelum materi ini ada gaya Lorentz, yaitu B kali I kali R. Dan juga nanti ketika ini ada R, ada hukum Ohm, berarti kita bisa menghubungkannya dengan GGL di hukum Ohm. I kali R, arus dikalikan R. R itu adalah hambatan atau resistor. Nanti dalam soal kita lebih jelas lagi. Nah, kita sudah mendapatkan dua rumusan GGL induksi, yaitu dari Faraday dengan perubahan flux, dan yang kedua dari hukum Lenz ini. Kita lanjut latihan soalnya ya. Oke, cukup di sini. Terima kasih.